semuanya, kembali lagi di acara Repost Podcast Redaksi. Nama saya Fatma, saya sebagai host utama dan di samping saya ada yang baru nih. Wah, perkenalkan semuanya, saya Anggun sebagai co-host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Enggak tuh. Ya parah nih, Baru loh. Makasih Baru semuanya, lah ini makasih. hostnya. Mohon kerjasamanya. Oke, jadi tamu kita ini Pak Zainul Abidin. Siapa tuh, Kak? Oke, siap. Tuh. Beliau waka kesiswaan Iya, waka benar, kesiswaan bener ya, Pak? Oke, benar. Juga itu ya, Pak, ngajar PKN kan, Pak? Sekarang kalau PP, kurikulum Merdeka di sini PPKN sudah menjadi PP, Pendidikan Pancasila. Seru tuh, Kak, Pak Zen ngajarnya. Saya suka banget. Terima kasih banyak. Saya nggak pernah diajar sama Pak Zain kan? Oh gitu ya, insya Allah nanti kelas 12-nya 12. saya tunggu. Kabarnya Pak Zain gimana sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Pak. Nggih, Kabar alhamdulillah. istri di rumah? Kabar istri ini persiapan untuk ke Malaysia. Wih, ngapain tuh, Pak, kalau boleh tahu? Nggih, kebetulan sekarang sudah persiapan untuk disertasinya yang S3-nya sudah Wih, akhir. keren. Kayak ngasih tepuk tangan dong. Keren banget nih. Wih. Pak Zen nggak nanyain kita nih kabarnya, Pak. Nggih, alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat ya? Baik, Di sini ada Mbak alhamdulillah. Fatma yang cantik di sini ya, masya Allah kayak gitu. Juga yang satunya cantik juga Apa ya. namanya, Pak? Siapa ya? Apa ya tadi? Boleh kenalan enggak? Anggun, Pak. Oh, Anggun. Anggun cantik seperti namanya Aduh, kayak makasih gitu. ya, Pak. Jadi malu saya nih, Pak. Aslinya enggak loh Pak. Enggak. Aslinya enggak. Tapi di antara kita yang ganteng di sini ya. Oh iya Pak. Oh, gitu ya. Oh, satu-satunya di sini. Nggih. Terima kasih banyak Mbak Anggun dan Mbak Fatma. Terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim redaksi SMK Negeri 2 Keraksan. Saya mengupload penuh dan mensupport penuh. Seperti itu. Terima kasih Pak Zain. Terutama terhadap pembinanya yang masih dalam keadaan power bener kayak gitu. Saya mengapresiasi penuh. Aplaus untuk pembinanya. Oke, jadi mungkin langsung ke topik ya Gun. Ya. Topik apa ya kak boleh tahu ya saya? Secret rahasia dong. Oh dirahasiakan ya. Gitu dong, Gun Nggak kasih bisa tahu. Kasih tahu dong. Oke. Oke, jadi topik kita kali ini tuh tentang kenakalan remaja. Pak. Kenakalan remaja. Emangnya Pak Zen di sini remaja atau sudah gimana ya? Masih remaja dong, Kan Pak. ini Remaja ya? berpengalaman gitu. Oh pengalaman ya. pengalaman. Baik. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit ya Pak pengalaman tentang menangani kasus kenakalan yang ada di sekolah gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak Zen 24 tahun ya berkecimpung di dunia kesiswaan. Sebelumnya Pak Zen ada di lembaga SMA. Alhamdulillah di tahun 2021 Pak Zen berkecimpung dan memiliki keluarga baru ya di SMK Negeri 2 Keraksaan. Tidak ada bedanya siswa baik di situ dari SMA ataupun di SMK, tidak ada bedanya. Tapi di situ penanganan dalam segi kenakalan remaja kayak gitu, saya pikir ini perlu kita berkesinambungan karena setiap anak memiliki suatu basic, memiliki suatu jalan, memiliki suatu cerita dan sejarah yang berbeda-beda. Karena bisa dilihat dari segi kenakalannya karena faktor ekonomi bisa, karena lingkungan bisa, karena juga pun dari keluarga itu sendiri seperti itu. Selama 24 tahun Pak Zen berkecimpung di dunia kesiswaan, di situ diibaratkan seorang dokter. Pak Zen di sana melihat kondisi pasien, sebelumnya bagaimana hasil diagnosa. Kalau ibaratkan dokter diagnosanya hasilnya seperti apa, penyakitnya anak itu seperti apa, sehingga kami memberikan suatu suntikan atau obat yang diberikan kepada pasien tersebut tidak salah. Sama seperti kita menangani siswa.
kayak gitu. Lihat daripada latar belakang siswa tersebut. Masalahnya itu apa sehingga kami memberikan suatu sentuhan arahan terhadap peserta didik ini kita tidak salah. Seperti itu. Selama Betul, ini yang betul, dilakukan Pak Azin seperti itu. Tapi utamanya kita tidak langsung menjustifikasi anak itu nakal, tidak. Melainkan kami di situ melihat latar belakang terlebih dahulu, kesukaannya dia apa, kemudian juga masalahnya itu apa, kemudian anak di situ itu dilatar belakangi oleh apa, pastinya ada di situ faktor-faktor yang mempengaruhi dia sebelum dia nakal. Betul Seperti banget. selama Ngerti, ini ngerti. seperti Betul itu. Jadi kita tidak boleh langsung menjustifikasi anak ini nakal, anak ini tidak bagus, anak ini jelek, tidak. Kami harus menetralkan terlebih dahulu, melihat latar belakang siswa tersebut itu karena apa faktor kenakalannya tersebut. Selama ini Pak Zain yang saya lakukan seperti itu, terutama tahu identitas siswa, tahu latar belakang keluarga, kemudian juga pun tahu terhadap jati diri siswa itu sendiri sehingga betul. mudah untuk kita menelaah, mengidentifikasi, mengevaluasi kenakalan anak tersebut, terutama anak-anak kesayangan saya di SMK Negeri 2 Keraksaan. Waduh, kesayangan ya Pak? Oh, Kesayangan. pasti di situ. Oke. Nah, ini kan berarti banyak variasi murid-murid ya Pak, yang sudah Nggih. Bapak Betul. yang sudah Bapak tangani gitu. Benar. Ada gak sih tantangan terbesar yang Bapak rasakan atau Bapak tangani gitu? Ada gak? Boleh di-spill Pak tantangan terbesar? Selama ini saya pikir untuk penekanan terhadap anak yang sangat urgent sekali ya memang ada, tetapi bagaimanapun kita harus bersinergi. Ya, bersinergi dengan keluarga, dengan anak, dengan pihak-pihak yang memang ada kaitannya terhadap penakalan anak tersebut. Kalau misalkan penanganan kami hanya cuma dikuasai atau dipertanggungjawabkan kepada kesiswaan, saya pikir dengan 2.000 siswa yang ada di sini gak mampu juga. Karena kami juga punya tim Betul. yang harus kita bersinergi, kita juga berkolaborasi dengan stakeholder yang berpengaruh terhadap kenakalan anak tersebut. Seperti itu. Baik-baik Pak. Oke, jadi kalau kenakalan yang sering terjadi di sekolah itu biasanya apa ya Pak ya? Yang namanya zaman now, sekarang di situ, Gen Z, iya Gen Z. sudah mulai gen, ya kayak gitu, beda dengan gennya saya, kayak gitu. iya. Kalau saya masih masuk gen Y kayak ya. Milenial, Oh, milenial ya kayak gitu. Aplaus untuk saya terlebih dahulu ya. Baik, karena gen Y gitu situ pastinya anak-anak sekarang ini rasa keingintahuannya sangat tinggi sekali. Beda dengan pada masa waktunya saya seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak sudah mengenalnya yang namanya di situ IT di sini ya, kayak gitu sehingga pola pikir mereka itu lebih cepat menangkapnya. Pola pikir mereka sangat tinggi sekali seperti itu karena apa? Karena terkontaminasi dengan IT yang sudah menjadi jamur. Bukan hanya di Indonesia saja, melainkan ini sudah dunia seperti itu. Lah di situ keingintahuannya anak-anak yang sekarang itu berpengaruh sekali terhadap habitat atau lingkungan, sehingga sangat cepat, lebih cepat dari virus seperti itu, lebih cepat dari virus. Anunya anak seperti itu, kayak gitu. Yang sekarang ini lebih cepat penularannya daripada virus seperti itu. Karena apa? Karena kecanggihan daripada handphone. Iya, handphone digital. atau iya alat-alat digital di situ. Seperti itu. Oke. Terus kalau faktor utama dong Pak, yang faktor utama yang membuat mereka seperti itu Selain HP ya? Ya, selain HP. Selain HP kayak gitu yang saya katakan tadi ada lingkungan. Lingkungan sangat mendukung sekali. Diibaratkan suatu komunitas itu penularannya sangat cepat sekali kayak gitu. Misalkan anak itu dari awalnya tidak tahu itu menjadi tahu. Lebih tahu seperti itu. Karena apa? Karena sebuah ucapan teman itu ya sangat berpengaruh sekali. Tingkah laku teman itu sangat berpengaruh sekali. Seperti itu. Beda ucapan dari orang tua. Selama ini ucapan orang tua, kemudian tingkah laku orang tua, figur orang tua, kayaknya ini di nomor 10 kan daripada ucapan teman, tingkah laku teman, kebiasaan teman. Ini lebih mereka dianggap di nomor 1 kan. Kayak gitu daripada ucapan guru dan ucapan orang tua. Seperti itu.
Oh, Jadi kira-kira lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. berpengaruh banget ya Pak. Oke, Nah, benar. kira-kira dampak negatifnya buat individu maupun lingkungan sekolah akibat perilaku nakal itu gimana Pak? Pastinya dampaknya itu sangat besar sekali, terutama dalam sektor pendidikan karena sangat apa namanya itu menurunkan pola pikir, terutama adab. Adab itu akhlak. Ya, akhlak siswa. Kemudian untuk belajar siswa sangat berkurang sekali. Kemudian di situ tingkah laku siswa ya sudah di situ mulai berubah. Kayak gitu yang biasanya itu apa namanya sopan menjadi tidak sopan seperti itu. Kemudian pola pikirnya itu juga berubah. Yang awalnya tidak tahu ini menjadi tahu yang pengaruh yang negatif seperti itu. Kemudian dalam segi performan juga berbeda, yang awalnya mereka rapi menjadi tidak rapi. Ini sangat besar sekali pengaruhnya kenakalan remaja di dunia ini seperti itu. Yang saat-saat ini yang kami rasakan seperti itu, terutama dalam segi akhlaknya Paling berpengaruh ya Pak? sangat berpengaruh sekali seperti itu. Sangat merubah sekali terhadap kejiwaan seorang remaja ataupun remaja ke dewasa. Memang di situ memang sudah waktu fase-fase itu memang kenakalan di situ. Tapi paling tidak anak tersebut kalau memang di backup dengan adanya suatu rasa iman dan takwa yang kuat kayak gitu, yang mapan, saya pikir anak itu bisa masih dibentengi rasa imannya tersebut. Iya, Tapi masih kalau bisa. memang iman dan takwanya itu mulai berkurang, tipis, saya pikir mudah sekali mereka terkontaminasi dengan adanya apa namanya hal-hal yang negatif Gampang tersebut. terpengaruh gitu ya, Gampang Pak. terpengaruh sekali seperti itu. Mungkin break dulu, bisa minum dulu. Oh, gitu Pak ya, Zen. terima kasih. Oke, kita nyediakan minum untuk Pak Zen nih, Oh spesial. iya. Wah, Masya Allah kayak gitu ya. Terima kasih Iya, banyak. Gak mungkin dong kita ngobrol terus gitu. Ini steril ya? Steril dong, Pak. Gitu. Masih Masih segel, segel, masih masih segel. Masih segel. Mungkin Oke. Anggun minum juga, boleh. Ini bareng-bareng aja ya, bareng-bareng aja ya. Iya. Atau kita share di situ Cheers, ya. Ayo dong. Cheers dulu dong. Gitu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa teh ya. Rasa teh ya, karena memang ini teh. Sakit loh Kak, dipukul gitu sakit loh. Sakit loh. Ini ngobrol-ngobrol enjoy kan ya, seperti yang Pak. sekali. Karena Pak Gitu. Zen berkumpulnya kebanyakan dengan anak muda, Pak Zen jadi anak muda sekarang. Oh gitu ya, Iya dong. Masya Allah. Padahal umurnya Pak Zen sekarang sudah 45 nih. Oh iya, tak kira. Iya, masa-masa di situ bukan emas lagi, tetapi di situ sudah intan permata. Seperti itu. Bang, ngomongin Iya. umur nih ya Pak. Saat saya kan masih kelas 10 nih ya Pak. Nah, waktu pengambilan PIN waktu itu, kan Pak Zen ada di sini tuh. Bener. Nah, saya safok banget nih sama Pak Zen. Oh gitu ya. Mudah banget Pak. Ya Masya Allah, terima kasih banyak. Kita belum kenal ya, Gun ya. Kita Belum kenal. Belum kenal Siapa ya. sih itu gitu dulu? Siapa sih itu gitu? Gitu ya. Kok Bercanda, gitu? bercanda dong. Mungkin ini ya guru-guru ganteng ya gitu ya. Iya dong. Saya Pak kaget Zen Ganteng banget. sendiri. juga lembut gitu orangnya, Pak. Jadi Masya saya suka Allah, lembut. terima kasih. Tutur katanya sangat baik. Masya Allah Alhamdulillah. kayak Ya. gitu. Karena bagaimanapun seorang bapak kan harus menunjukkan figur seorang bapak Bener seperti banget. itu. Dan bapak itu apa namanya yang namanya kesiswaan pasti di situ bapak nomor 2 dari keluarga. Iya. Pastinya saya itu menjadi seorang bapak kedua dari anak-anak kayak gitu ya harus kita ladeni, kita layani dengan baik seperti itu. Mau dengan siapa kalau tidak dengan bapaknya. Mereka mau curhat, mereka mau apa namanya mau mengeluh dan kesahnya pasti kepada bapaknya. Kalau kita tidak mendekat terhadap anak, pasti anak-anak itu anaknya merasa takut, merasa enggan, Iya. tidak mau mencurhatkan apa yang menjadi suatu keluhan, apa yang menjadi suatu keinginan terhadap anaknya kayak gitu. Pastinya anak itu menjauh seperti itu. Kalau bapaknya itu misalkan bertindak laku keras, kemudian ego terhadap dirinya, ya pastinya anaknya akan takut. Tapi kalau kita misalkan apa namanya sewajarnya menjadi bapak itu memberikan yang terbaik untuk anak, pastinya anaknya juga pun akan ikut. Seperti itu. Kalau di sekolah itu kan banyak gitu kan Pak yang nakal. Terus Pak Zen masa harus lembut terus gitu? Pernah nggak sih Pak Zen punya pikiran untuk marah gitu? Semua manusia memang memiliki suatu keterbatasan kesabaran seperti itu. Tapi bagaimanapun kita harus bisa, Harus tegas ya? harus bisa menguasai tersebut. Meskipun anak itu senakal-nakalnya anak tersebut, seburuk-buruknya anak tersebut, itu anak kita.
seperti bapaknya. Iya betul. Kayak gitu. Benar, Tidak ada yang Iya namanya bapak di situ, meskipun anak itu nakal, ya tetap kita menunjukkan di depan anak ya hal yang baik. Seperti itu toh, meskipun kita sudah membara, sudah kayak gitu, panasnya, sakitnya, loh itu anak kita, siapa lagi yang akan membimbing? Iya, jadi Kalau harus enggak bapaknya, kalau enggak orang tuanya, kan seperti itu. mencontohkan yang baik gitu ya, Enggak, Pak. apalagi kita seorang pendidik. Mendidik itu bukan hanya cuma mengajar aja, mendidik, mengajar, mengarahkan, menasihati. Ini sebagai tugas utama kita seorang pendidik. Kayak gitu. Nah, Tuh Gun, dengerin tuh Iya, Gun. iya, Pak. Jangan nakal kamu Gun. Kak Fatma gak nakal? Oh enggak. Enggak nakal ya? Enggak nakal, kita Saya semua nakal enggak, Pak? Kita semua nggak nakal. Mbak Fatma tidak nakal, cuma pernah denger dulu. Apa itu? Kebetulan apa namanya anak bapak sendiri waktu itu. Apa ya? Iya. Enggak usah ya, enggak usah dianu Enggak di dong, Pak. sini Pribadi ya deh, kayak pribadi. gitu. Nanti di layar, di belakang layar aja. Oh, di belakang Pak. layar ya. Jangan di Iya, sini oke. dong, Pak. Baik. Malu. Nah, Pak, itu cara biar sabar gitu gimana sih, Pak? Saya penasaran nih, Pak. Pak Zin tuh kok bisa sabar banget sih ngadepin anak-anak yang kayak gini tuh gimana sih? Ya memang manusia Allah memberikan suatu anugerah, suatu kesabaran terhadap orang yang memang di situ mampu untuk mampu untuk mengatasinya Mengatasi. seperti itu. Karena bagaimanapun semua yang namanya manusia ya ada rasa ya tidak sabar kayak gitu. Tapi bagaimanapun kita harus bisa melakukan seperti itu. Karena Allah suka terhadap orang yang sabar. Masya Allah Allah. cinta terhadap orang yang sabar. Dengan kalau sudah Allah cinta, Allah suka, apa yang diinginkan kita, insya Allah kita dapat seperti itu. Kayak gitu. Dengerin tuh. Makanya di dalam suatu hadis kalau tidak salah pernah saya mendengar ya kayak gitu. Situ dengan artian kayak gitu yang saya katakan tadi, innama ma'asyobirin kayak Aduh. gitu ya. Apa artinya tuh? Artinya di situ orang yang sabar di situ disayang Allah seperti itu. Alhamdulillah. Kalau sudah disayang Allah berarti kalau mau minta apa itu pasti akan dikabul hajat. Saya seperti banget itu ya. sabar. Saya banget. Enggak, Kak. Itu saya banget. Aku Kak. sabar kan, tim kreatif. Sabar emang ya? Sabar kan? Tuh Oke kan. nih, sabaran Sabar mana ya. sama aku? Ayo, sabaran mana? Bukti nih, bukti. Sabaran aku dong. Ya, yang Ya muda ngalah. Anggun, Yang muda mengalah Fatma sama itu, sama-sama Pak. sabar. Iya, iya, Pak. Buktinya kalau tidak sabar tidak mungkin akan bisa dengan Pak Zin hari Iya, ini. bener seperti dong, itu. bener. Iya. Iya, tapi nanti di belakang berantem ya, Bun. Oke, siapa tahu. Ada iming-imingnya ya. Bercanda. Iya, Just siapa konten, takut just pakai konten. baju hitam maksudnya Iya, itu. hitam banget. Oke, jadi Lanjut. lanjut Pak, lanjut nih Iya, ke monggo. topik kenakalan remaja lagi. Ada gak sih dari program apa tadi? Kebijakan. Kebijakan ya, Ya, kebijakan. kebijakan khusus Kebijakan khusus tentang kenakalan remaja gitu. yang diterapkan. Yang Terkait diterapkan. dengan Betul, program kebijakan terhadap putra-putri kita, peserta didik kita terhadap kenakalan, memang kami selalu koordinasi, kami selalu bekerja sama dengan stakeholder yang lain, salah satunya seperti bagian narkoba kemarin, dari Kejaksaan, Waduh. kemudian dari Polres, kemudian juga pun dari apa namanya itu BNPB kayak gini sudah melakukan kerjasama di situ, juga pun kami juga menerapkan sistem aturan ya yang diberlakukan di SMK Negeri 2 Keraksaan. Sebelumnya itu sebelum kami berlakukan pastinya kami mengundang Bapak Ibu wali murid menentukan ya poin-poin ataupun aturan-aturan yang akan diberlakukan di SMK Negeri 2 Keraksaan. Bukan dengan wali murid aja melainkan dengan peserta didik juga kita harus tahu sehingga kita tidak sewenang-wenang untuk melakukan atau menerapkan poin atau aturan yang diberlakukan di SMK Negeri 2 Keraksaan seperti Oke nih, itu. Pak. Ngomongin poin ya, Pak. Oke. Nah, berarti konsekuensi yang didapatkan oleh siswa-siswi saat melanggar itu apa aja sih, Pak? Kalau boleh tahu? Kan banyak Pak, kayak ada narkoba ya Gun ya. Iya. Narkoba, tawuran, merokok, hak asuh. Banget sih kenakalan remaja ini. Oke. Sebenarnya alhamdulillah kebelakangan ini dengan kami menerapkan sistem yang kami sudah berlakukan, kami sudah lakukan sudah mulai ada penurunan ya, penurunan. Cuma
kenakalan terhadap peserta didik kita, terhadap SMK anak-anak SMK Negeri 2 Kelaksan, yang paling hanya cuma di sini ya merokok nggih, terutama kaum laki, ya kayak kaum gitu. Adam, Karena kaum Adam. iya kaum Adam Kaum benar. Adam. Tapi kalau kaum Hawa ya juga ada seperti itu. Kita singgah. Tapi bukan merokok kayak gitu, cuma merokok. Ya paling banter di situ karena ya kenakalan mereka masanya sudah masa-masa pubertas sehingga dia pacaran seperti itu. Mudah-mudahan tidak kelewat batas aja kayak gitu. Sewajarnya melakukan pacaran. Cuma yang laki di situ merokok, kemudian juga pun keterlambatan siswa itu. Kayak gitu yang paling sering kayak gitu. Alhamdulillah cuma ke belakang ini sudah mulai berkurang seperti itu. Ya, saya salah satunya nggak pacaran kok, Pak. Oh kayak gitu ya. Percaya gak ya? Apa perlu dipublikasikan ya? Boleh tuh. Oh kayak gitu. Nggak Saya punya punya pacar. pernah anak didik ya, yang saya dekat dengan saya namanya Aldi. Oh seperti itu ya. Oh kok ketawa ya? Kenapa? Enggak, Anggun yang ketawa, Anak Pak. saya iya, kayak iya, gitu. Maksudnya enggak. namanya lucu gitu. Oh gitu ya. Iya, Kayak Namanya gitu. lucu. Ada sakit ya. Ya, kebetulan kita juga mau bikin film namanya Aldi ya. Oh Aldi kayak gitu ya. Itu rahasia. Memang masing-masing. dulu anak saya itu pemeran. pemeran. Aldi itu ya pemeran Iya, dulu Pak, sudah sempat nonton. diekspos ya gitu dulu kayak Siapa gitu. lawan ceweknya, Pak? Ceweknya pada waktu itu sama-sama anak RPL kayak gitu. Cuma dalam film aja seperti itu. Jadi gak perlu ada yang cemburu ya, Pak? Kalau memang ada yang jelas ya mohon maaf Gak ada seperti yang tahu itu. ya, Pak. Who knows, Tidak who knows, tahu. gak ada yang tahu. Lanjut aja nih, Pak. Lanjut aja nih, Pak. Enggak, lanjut. Ini udah kemana-mana nih, Bang. Udah, kayaknya nih udah banget nih. Udah, lanjut ya. Lanjut. Oke, Pak. Selain di sekolah nih, pentingnya peran orang tua dalam mencegah kenakalan remaja menurut Bapak bagaimana nih, Pak? Peran orang tua terhadap peserta didik atau kenakalan remaja di SMK Negeri Kelaksan khususnya kayak gitu. Makanya yang saya katakan tadi, kami selalu bekerja sama, ya, selalu bersinergi orang tua, anak, kemudian guru, ya, wali kelas, kemudian karena di sini SMK ada jurusan, ya di situ jadi kaprolinya kita selalu berkoordinasi. Kita berkesinambungan, bukan hanya cuma menemukan satu masalah kemudian dieksekusi, kemudian sampai di situ sudah, tapi kita tetap berkesinambungan. Terus continue kita melakukan melakukan koordinasi dengan orang tua, wali kelas, kemudian kaprolinya terhadap anak tersebut juga seperti itu. Yang kami lakukan seperti itu. Terutama peran yang utama adalah BK-nya. Karena bagaimanapun BK itu bukan memvonis, bukan, tetapi mereka sebuah wadah atau yang memediasi segala apa yang mereka menjadi curhatan anak-anak seperti itu. Selama ini BK dianggap itu seorang hakim, ya seorang eksekutor kayak gitu. Tapi seorang BK itu tidak, kesiswaan itu tidak, melainkan adalah tempat curhat mereka, tempat di situ memudarkan masalah atau menyelesaikan masalahnya seperti itu. Bener banget tuh, BK banyak yang ngira kalau masuk BK berarti masalah. Padahal tidak, padahal tidak harus kayak dibenarkan gitu. tuh. Nah, maka dari itu perlu dibenarkan dan perlu disosialisasikan secara universal terhadap peserta didik kita kayak gitu. Setuju banget ya gak sih, Kak? Aduh, harus dipukul, Gun. Oh iya, lanjut. Oke, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa nih, Pak, untuk bahaya konten negatif ya? Iya, di gitu, internet. stop Biasanya kan gitu. banyak itu di handphone murid sini mungkin. Nggih. Mungkin. Baik. Karena yang namanya HP ini sudah universal ya, dunia tidak dapat pastinya meskipun mau dibendung seperti apa, tetap adanya suatu kecanggihan yang sudah mulai kayak gitu pada masanya sudah seperti itu. Tetapi bagaimanapun pencegahan yang pertama sesuai dengan Pancasila ya gitu, Pancasila harus benar-benar menyaring kayak gitu, juga pun harus juga di sekolah, karena kita di pendidikan paling tidak kita harus melakukan cyber kayak gitu. Memang kita sudah pernah lakukan kayak gitu, paling tidak kita memantau, kita tetap koordinasi dengan orang tua untuk memantau apa yang ada di dalam isi HP anak tersebut seperti itu. Karena apa? Karena
memang sudah masanya seperti itu. Anak-anak sekarang ndak usah semasa SMK atau SMA sederajat, anak-anak SD aja sudah membuka HP dengan bentuk dan gambar ataupun video yang tidak wajar, ini sudah Tidak sesuai umur. Iya, Tidak sesuai iya, umur dong. Bener banget seperti itu. itu. Makanya kita harus benar-benar memantau penuh kayak gitu untuk peserta didik kita. Tapi Seperti harusnya itu. kayak punya kesadaran diri juga gak sih Iya, kalau bener nonton banget kayak gitu itu. nggak boleh. Ya sebenarnya anak tersebut yang saya katakan tadi, kalau memang kekuatan iman dan takwanya kita kembalikan kepada sana, saya yakin anak-anak yang baik tidak sampai arahnya ke sana. Tetapi anak yang memang sudah rasa iman dan takwanya itu sudah kurang atau sudah mulai pudar, ya mereka terkontaminasi, masih terbawa. Seperti itu. Tapi bagaimanapun ya kita doakan bersama. Selama ini yang saya lakukan setiap hari di SMK Negeri 2 Kelaksan ini ada yang nama ngaji ya, Iya. yang dipandu dari resepsionis di situ. Kemudian setiap hari Senin kita murojaah, kemudian dituntut untuk murojaah, kemudian juga pun sholatnya tiap waktunya kami itu mengingatkan kepada anak-anak. Bener banget. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mempertebal rasa iman dan takwa kita seperti itu. Oh iya Pak, aku juga Fatma. Saya. Aduh. Fatma aja deh, Fatma aja Nanti deh hukum biar ya, lebih nanti lucu, hukum ya. biar lebih lucu. Fatma juga mau nanya nih Pak, kenapa ya teman-teman tuh banyak banget yang niru FOMO. teman-teman sebayanya. Iya, FOMO ya, Teman FOMO. sebayanya, apalagi kalau temannya itu dianggap populer gitu. kayak Kenapa primadona. apa sih gitu? Kenapa Iya. kenapa harus ditiru gitu? Oke. Sebuah hal seperti itu wajar. Wajar. Karena apa namanya anak-anak kita ini saya katakan anak-anak latah. FOMO Pak. Kalau Lata sekarang ya, lagi iya, begini namanya FOMO. mudah ikut-ikutan ya, FOMO iya, mudah ikut-ikutan. Padahal yang mereka ikuti belum tentu mereka benar, belum tentu kayak baik, itu belum tentu baik, baik. seperti itu. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu membawa dampak terhadap dirinya seperti itu. Dan mereka tidak mawas diri, mereka tidak sadar diri, tidak introspeksi diri. Oh saya sesuai apa enggak? Kayak gitu. Misalkan salah satu contoh, artis ganteng misalkan dari Korea, Waduh. pastinya ya artis-artis Korea ganteng-ganteng ya, kayak Belum pasien di tentu, depan belum di pasien sini juga ya. ganteng. Pasti orang Korea mana nih Pak? Aduh. Kayak gitu. Lah banyak di situ anak-anak kita yang meniru ya, anak-anak kita yang meniru ya polanya, kemudian kebiasaannya, kemudian forwardnya seperti itu. Padahal mereka tidak pantas untuk ditiru, tidak pas untuk mereka melakukan seperti itu. Ya salah satu contoh kecilnya misalkan bertindik, anak-anak bertindik ya. Kemudian anak-anak juga pun potongan rambut. Ya mulai. Ya, mulet kayak itu. Mulet. Padahal itu di standar-standar sekolah tidak pas kan. Dia bukan artis, dia masih berpendidik, dia masih dia masih sekolah kayak gitu. Ini yang selama ini diikuti tren-trennya anak-anak kayak gitu. Bentar nih. Yang cewek juga ada loh, pakai Nah, iya seperti kuku itu. palsu. Semir. Banyak tuh. Iya semir, Itu kemudian banyak juga pun make up yang berlebihan. Saya pikir seperti Mbak Anggun, kemudian Mbak Fatma, kan ini natural Iya, kayak gitu. aduh. Tapi ada di teman-teman dan anak-anak kita yang masih mungkin biar mereka dikatakan dan dilihat lebih populer dari teman-temannya sehingga mereka bermake up berlebihan seperti itu. Dan anak-anak laki juga kayak itu model-model rambut yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Saya pikir itu salah kaprah. Seperti itu yang bukan harus dilakukan oleh peserta didik. Biasanya mereka dilakukan oleh para artis seperti itu. Di sini juga pun tidak ada jurusan modeling, tidak ada. Iya, betul. Seperti Ada. itu. Makanya saya katakan itu salah kaprah matan itu. Nah, biasanya kan banyak tuh Pak yang main circle-circlean juga. Circle-circlean gitu. ya. Jadi kayak maunya Geng-gengan, main ya geng-geng. Geng-gengan, maunya ya. maunya main sama temen ini doang, temen yang itu kayak ditinggal gitu kan nggak enak ya Pak, mungkin ya Pak. Circle-circlean atau pemetakan ya teman satu dengan teman yang lain itu sebenarnya tidak bagus. Nggak bagus, Tidak bagus banyak itu banget ya, dong. ya tidak bagus. Paling tidak kita berlomba untuk kebaikan yang namanya kita seorang muslim ya, sama-sama saudara, sama-sama kita keluarga, tidak pantas untuk kita melakukan circle-circlean. Selama ini
yang terjadi, yang mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita. Kayak itu yang saya lihat di luar di sana, komunitas-komunitas di situ orang ganteng, yang jelek-jelek, cantik-cantik kayak gitu, artis-artis kayak gitu ya. Tapi untuk betul. kategori orang-orang ganteng biasanya kayak gitu kepedean. Kayak gitu karena komunitas seorang ganteng kumpul dengan orang ganteng ya. Dan terus bagaimana dengan orang-orang yang jelek di situ? Kan merasa tereliminasi seperti itu. Hal seperti itu terjadinya suatu circle sekali itu tidak bagus. Kayak gitu. Tidak harmonis juga di dalam kekeluargaan kita. Bagaimanapun kita keluarga. Satu sekolah, satu kelas itu kan keluarga. Kan kayak gitu. Tapi kalau di situ muncul circle, kemudian munculnya suatu geng-geng, itu akan nanti memicu, memancing kita memancing di situ terjadi suatu pemisahan, konflik seperti itu, ada kecemburuan sosial, ada kesenjangan sosial. Kalau sudah ada kecemburuan dan kesenjangan sosial, pastinya di situ muncul yang namanya fitnah kan, kayak gitu. Hal itu tidak diinginkan. Sampai ada pembulian gitu biasanya. Lah pastinya Iya, kayak sampai gitu. Males masuk sekolah anaknya. Merasa takut, Trauma, kayak trauma. gitu, trauma, Trust kayak issue gitu. juga. Padahal Bener. dari pemerintah di pendidikan itu tidak ada yang namanya bullying, tidak ada yang namanya perundungan, kayak gitu. Anggun ada ini enggak? Soal rambut tadi nih Pak. Nah, saya tuh ya sering sekali teman-teman cowok saya gak di SMP, di SMK kayaknya bilang gini nih. Kenapa sih rambut itu harus dirazia kan tidak mengganggu belajar? Nabi-nabi aja panjang-panjang banyak yang bilang gitu Pak. Itu gimana? Oke. Kalau setiap sekolah punya aturan. Ya, setiap sekolah punya aturan, punya tata tertib. Yang namanya peserta didik ya harus mengikuti aturan karena bagaimanapun sebelum aturan itu dibuat pastinya itu sudah Konfirmasi. iya seperti itu pastinya sudah tidak semena-mena harus melakukan seperti yang bukan gitu. Misal kita ada siswa rambut gondrong. Pantas enggak dia dikatakan siswa? Gak pantas. Paling enggak dikatakan preman. Kan Kecuali kayak cewek gitu. ya, Pak? Nah, terkecuali cewek di Kecuali situ cewek. yang memang sudah di situ tertutupin kayak gitu. Kalau cowok misalkan berambut gondrong kayak gitu, ya dia bukan yang namanya itu peserta didik kayak gitu. Karena kita punya aturan sendiri. Loh, kita dikaitkan dengan pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu pada waktu itu ya pada masanya beliaunya kayak gitu menandakan di situ kerabat saudara seperti itu. Dan kenapa pada waktu itu juga kita kaitan kenapa pada waktu itu masanya Rasulullah di situ boleh iya. semir merah. Lah di situ ada sejarahnya. Ada historinya. Karena apa? Karena pada waktu itu sahabat-sahabat Rasulullah yang mengikut perang itu harus disemir merah. Apa? Menandakan bahwa itu adalah temennya. Seperti itu. Kalau sekarang beda, anak-anak dianukan beda. Karena apa? Karena pengen keren. pingin keren. keren. Nyari cewek itu, Seperti Pak. itu. Jadi cewek. Maksudnya yang cowok nyari cewek gitu loh. Oh, gitu. Kaget aja nih. Oke nih ya Pak. Kak. Pertanyaan terakhir kali ya Iya, Pak. monggo. Ini udah Aduh terakhir banget sedih. sedih banget kayaknya. Sebegini sangat ya. Harapan ya. Ya harapan Bapak Tentang upaya pencegahan upaya pencegahan tentang Pak. anak-anak remaja di masa depan nanti bagaimana Pak? Harapan Bapak. Harapan saya selaku kesiswaan di SMK Negeri 2 Keraksaan, selaku orang tua di SMK Negeri 2 Keraksaan juga pun seorang pendidik di SMK Negeri 2 Keraksaan pastinya ayo kita kurangi kenakalan remaja yang selama ini sudah menjamur, sudah itu universal kayak gitu karena bagaimanapun kenakalan itu bukan membawa dampak yang positif melainkan dampak yang negatif seperti itu. Apalagi masanya masih di dunia pendidikan, pastinya yang menjadi suatu cita-cita, angan-angan kayak gitu tidak mungkin akan mereka lancar, tidak mungkin mereka akan sukses, tidak mungkin akan terkabulkan karena dampak dari ulah yang mereka lakukan seperti itu. Ini keinginan kami untuk putra-putri kami, peserta didik kami SMK Negeri 2 Keraksaan, ayo mulai sekarang kurangi kenakalan remaja terutama
narkoba, merokok, kemudian mohon maaf sampai terjadi hubungan intim seperti itu. Alhamdulillah dan mudah-mudahan kedepannya putra-putri kita, peserta didik kita bisa sadar, pastinya sadar kan kayak gitu ya, Pasti. pastinya sadar kayak gitu dan tidak kami inginkan hal-hal yang membawa kenegatifan terhadap putra-putri kita SMK Negeri 2 Keraksaan. Bener. Harapan kami seperti itu. Udah kali ya Pak. Sudah. Sudah cukup? Nggih. Cukup. Aduh Nggih. kita bakal pisah nih Gun sama Gak bisa. Sedih gue ya. Aku diajarin Pak Zen masih nanti ketemu lagi. Oke gitu, iya. Sama aja yang pisah ya. Enggak kok tiap pagi ketemu sama Pak Zen. Ketemu. Iya, pagi banget ya Pak Zen ya. Cinta banget sama Pak Zen. Aduh. Thank you. Oke, makasih ya Pak Zen. Sama-sama. Makasih waktunya Pak. Sama-sama. Oke. Oke guys. See See you you in the next video. Bye bye.